biasa besar juga, tapi semoga kita semua bisa memahami, semoga kita semua bisa mengamalkan dan bisa menjadikan diri kita seperti apa yang diharapkan oleh Allah dan Rasulnya pada posisi malam maupun hari Jumat tersebut. Jadi saya kembali kepada keluarga yang ditinggalkan satu kegembiraan yang harus disyukuri oleh keluarga. Yang pertama, almarhum ini dijemput oleh Allah pada hari Jumat. Apa keberkahan hari Jumat itu? Kalau kita Bapak Ibu jamaah selalu hadir di setiap salat Jumat, nah tentu kita bisa menyimak, bisa mengikuti ada kalimat-kalimat fatwa yang dibawakan oleh muadzin. Ketika menyerahkan tongkat dan sebagainya, ada kalimat itu, inna yaumal jum'ati sayyidul ayyam. Sesungguhnya hari Jumat itu penghulu dari sebuah hari. Jadi Jumat itu tak walau-ulahu wa kicul pukara'a wa puhajia lota pakiri lota susah wa idul masakin wa po hari raya lota misikini. Baija Saidal Hatibi ala mimbari hatuba. Walau tekadu malam betul abla hati bida membar mengadilah hutuba pala yatakallaman ilahi yaba'u hiwunggu-wunggu hiwunggu-wunggu apalagi hisili-sili tawa. Oh ya, hiwunggu-wunggu itu Bapak Ibu jamaah mau itama mau tiwa mak ini oli apa Ibu jamaah, apalagi tak hisili-sili tawa. Kenapa dilarang seperti itu? Fala yatakallamanna ahadun minkum faqadalaka. Karena apa? Barang siapa ketika khutbah sudah dimulai dan masih ada 1-2 orang jamaah, ini laki-laki, oh ya, yang masih berbisik-bisik tetangga, itu satu, tidak ada Jumat baginya. Kata para ulama, hancurlah keberkahan yang ia peroleh pada hari Jumat tersebut. Jadi apa yang harus kita lakukan? Pakadalaga, ikuti apa yang disampaikan, waman laga, dan tetaplah sampai kita menunggu selesainya khutbah itu. Bala Jumat lahu, agar supaya kita mendapat keberkahan yang terkandung di dalam Jumat tersebut. Jadi alhamdulillah bapak-bapak masuk di situ, tapi ibu-ibu mohon maaf tidak masuk Bu ya. Karena 3 golongan yang tidak diwajibkan melaksanakan salat Jumat. Yang pertama anak kecil yang belum akil balik. Yang kedua adalah para wanita perempuan tidak diwajibkan melaksanakan salat Jumat. Yang ketiga siapa? Adalah orang gila. Tabiyonga ototo terlepas dari kewajiban Jumat wa tahi potiti biyonga oto hatal wajib Jumat. Betul atau tidak? Ini keberkahan Jumat. Makanya dalam sebuah kalimat yang saya temui di dalam sebuah kitab, bahwa keberkahan yang diberikan oleh Allah kepada siapa yang meninggal malam atau hari Jumat itu ada 10 golongan yang dimasukkan ke dalam mati syahid. Siapa mereka? Yang pertama, mata alimun, matinya wafatnya orang alim. Orang alim itu Bu adalah orang yang selama hidupnya tinggalan po-po-o yang dalam mengkalaja, tapi jamal po-po-o yang bu oyo. Kalau deh mata po-po lo paling utama tadi bawa dari pepel tutul tu kili. Ini yang memang satu usaha ini tadi. Karena alim itu diam dalam pekerjaan, po-po-o yang dalam mengkalaja. Apabila orang itu meninggal pada hari Jumat atau di luar daripada Jumat, maka ia akan dimasukkan oleh Allah kepada golongan orang yang mati syahid.
Yang kedua siapa? Yang kedua adalah wanita yang meninggal di saat ia masih hamil. Oh, gagal. Bu ibu bersyukurlah. Walau hidayah umum itu adu kala umat ibu syukur one mati sakit. Boya. Tapi saran pesan saya satu, dia boleh peti boleh. Waktu mati boleh itu mati, dia masalah saya itu waktu itu. Makanya kenapa? Karena sudah mendahului keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang mendahului keputusan Allah, maka wajib ia menempati neraka. Berapa lamanya? Seukuran yang Allah tetapkan kepadanya. Makanya beginilah dia boleh putih boleh. Kedua, masih ibu-ibu. Seorang wanita akan mati sakit apabila ia meninggal pada saat ia melahirkan anak. Tuh. Oh ya, makanya boleh opat ya lawala, dia boleh buai. Tidak perlu menangis. Paling bagus tersenyum. Kenapa? Karena itu adalah satu jaminan yang diberikan oleh Allah yang tidak diberikan kepada kaum bapak. Di kaum bapak, apalagi muda adalah wanita tidak pernah hamil, tidak pernah melahirkan, omolua mati saja. Wanita golongan wanita ketiga yang meninggal ketika ia selesai melahirkan sebelum melewati hitungan 40 hari dihitung sejak ia melahirkan anak. Pada waktu itu masa nifas dan wiladah. Belum berakhir hitungan 40 hari ia meninggal, ia wafat, maka kuburnya akan keluar bau harum dari alam barzah. Kagak ibu tak? Kagak. Jadi alhamdulillah yang baru melaksanakan pernikahan di bulan-bulan yang lalu dan sudah hamil muda alhamdulillah. Utama 70-an pesabari lo ibu. Bisa pesabari lo mohon. Pelulial mak temongola among umpuk mati syahid itu. Wow itu insya Allah akan Allah wafatkan di malam dan hari Jumat. Itu pun kalau Allah pilih. Oh ya. Yang berikut siapa adalah yang meninggal pada malam Jumat, mati syahid. Berikutnya siapa yang meninggal pada hari Jumat, mati syahid. Apa kelebihan orang mati syahid? Kelebihan pertama, jasadnya tidak akan hancur dimakan tanah. Mau percaya atau tidak, mati dulu kita periksa apa hancur atau tidak. Hadis yang menyatakan itu. Oh ya, penjelasan di mana dalam kitab Duratun Nasihin jilid 2. Periksa di situ 10 golongan yang mati syahid. Itu yang saya katakan tadi. Oh ya. Jadi saya bersyukurlah keluarga yang ditinggalkan almarhum adik kita itu meninggal pada hari Jumat. Oh ya. Tidak perlu ditangisi. Tidak perlu ditangisi berlebih-lebihan. Kalau kita menangis karena Bapak Ibu jamaah rasa cinta kepadanya silakan, tapi hati-hati jangan sampai tangisan itu akan berlebihan dan akan mengakibatkan dosa. Bahkan akan mengakibatkan azab yang akan menimpa almarhum di alam sana. Dasarnya dari mana? Baginda Rasulullah menyampaikan dalam sebuah kitab, yaitu kitab hadis Bukhari Muslim. Rasulullah sampaikan innal mayyita la yu'azabu bi bukai akalihi alaihi. Akan disiksa mayat di alam kuburnya disebabkan oleh jeri tangis keluarga yang berlebihan. Terserah. Allah tidak mau nyiksa kita. Walau sedikit saliu tentu sedikit saliu keluarga berarti kita yang meminta kepada Allah siksa dia. Kenapa dengan tangisan tersebut? Oh ya. Makanya boleh obat ya sabar ya Allah. Po tagala duhel. Menangis silakan sekedar bersedih hati dan meneteskan air mata sudah cukup. Tapi karena mata manusia tidak akan mampu membendung air mata tersebut, akhirnya air mata itu keluar membasahi pipinya,
sehingga akan keluar kata dan kata. Hati-hati. Hati-hati yang di mulut akan pindah ke tangan. Wan malam pindah ade olu bati uto ato berarti hiyo ngawawati bisa-bisa lah nagangai Allah kutai lah kutai. Lebih bahaya mau pindah de ato. Kalau ia pindah ke kaki, aduh kalau toolai. Nah ini yang dikatakan oleh baginda Rasulullah adalah perbuatan jahiliyah. Jahiliyah itu mereka yang hidup sebelum Islam. Abu Jahal pemimpinnya sudah ribuan tahun meninggal wafat, tapi keturunannya banyak. Nah ya, siapa keturunan Abu Jahal paling banyak? Abu itu keturunannya. Makanya berhati-hatilah. Jadi oleh sebab ini Bapak Ibu jamaah, bahwa agama ini sudah Allah tetapkan. Karena agama Islam itu rahmatan lil alamin. Jadi meskipun kita berusaha dengan sekuat tenaga, dengan apa saja kita lakukan untuk mengislamkan dunia, itu tidak akan tercapai. Kenapa? Sedangkan nabi-nabi dan rasul berusaha mengislamkan dunia, mereka tidak berhasil. Kenapa? Karena setiap zaman itu ada pemimpin dan perubahannya. Dulu ke 40 tahun yang lalu di desa Tabongan Timur ini tidak diadakan lomba atau syukuran Bapak Ibu jamaah ulang tahun desa. Alhamdulillah 2020 masuk Bu ya. Masuk. Ini patut kita syukuri. Kenapa? Itu adalah perubahan di setiap zaman. Nah kemudian yang berikut Ibu, apabila yang meninggal pada malam atau hari Jumat berarti ia mesti pada posisi sahih. Nah, apakah pantas kita doakan atau tidak? Nah ini pertanyaannya. Pantas didoakan atau tidak? Kalau tidak pantas didoakan, alasanmu apa? Kalau iya pantas didoakan, alasanmu apa? Kalau saya memilih, alhamdulillah lebih baik didoakan. Kenapa? Yang sahih itu adalah urusan Allah, tetapi kewajiban kita kepadanya adalah mendoakan dia. Kewajiban Allah itu utama. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setiap ada kematian, sebahagian daripada manusia itu melaksanakan doa. Ada yang melaksanakan doa dengan diawali dengan tahlilan, ada melaksanakan doa dengan pembacaan yasinan dan sebagainya. Itu semua tujuannya doa. Kemana tujuan doa itu? Kepada arwah. Apa arwah itu? Adalah ruh atau nyawa. Jadi arwah itu roh atau nyawa. Makanya yang tidak Bapak Ibu jamaah sepaham dengan apa yang saya jelaskan pada malam ini mohon maaf. Bahwa arwah itu adalah ruh atau nyawa. Manusia bisa dikenali Bapak Ibu jamaah di dunia karena dua bagian. Yang pertama ruhnya, kedua jasadnya. Kalau ia hidup hanya sekedar ruh saja, tidak akan pernah dikenal siapa dia. Oh ya? Yang bisa kita kenalikan cuma jasadnya. Yang diberikan nama ketika lahir itu apa? Ruhnya atau jasadnya? Kan jasadnya. Berbicara masalah roh itu tidak ada nama khusus. Katanya roh itu satu, kalau arwah itu jamak banyak. Nah oleh sebab itu yang tidak sepaham dan ia mau menghilangkan Bapak Ibu jamaah, mengeluarkan arwah ini, tidak pantas orang ini hidup di atas dunia. Kenapa? Karena dunia ini ditempati oleh dua macam, ada dua bagian, roh dan jasad. Kalau cuma roh saja, silakan engkau kembali kepada asalmu. Ada alam arwah yang ditempati oleh para nyawa, bukan tempatmu di dunia. Tetapi karena jasadmu, engkau diturunkan oleh Allah hidup di muka bumi. Makanya yang mengeluarkan arwah, mengeluarkan doa arwah itu sama saja ia menghilangkan roh pada tubuhnya. Pantaskah ia hidup kita sekali? Pantaskah hidup ia Bapak Ibu jamaah kita hormati?
Nah oleh sebab itu, saya kalau ditanya mau milih orang yang berilmu atau yang beradab, saya lebih memilih, saya lebih suka memilih orang yang beradab daripada orang yang berilmu. Kenapa? Ilmu itu kepintaran bukan hanya manusia, setan, iblis pun pintar, mohon licik. Nih, makanya Al-Quran itu menjelaskan asetanul jinna wa asetanul insi. Ada dua bagian yang dikatakan setan manusia dan setan jin. Yang berbahaya siapa? Asetanul insi, adalah setan manusia. Mau bila dia tidak mau dia melihat orang lain, Bapak Ibu jamaah hidup dalam kebahagiaan, dia akan mencari bagaimana caranya agar supaya kebahagiaan itu akan hancur seketika. Ila tidak ada li. Makanya wan matika ma ilo tengah mata adito Bapak Ibu ibu halahulu mata malam minggu. Tapi dia setan cinde otalawa. Dan otalawa mata mengilimai walau tidur dari bubu walau mengopanggol. Tidur dari ibu pumunta talaga ayo hebe itu ibu ma bodel upaidel bawa nutu del yo lati tahu boleh maaputati lo. Diciptakan ibu ya. Makanya bahaya ini adalah setan manusia. Nah oleh sebab itu bersyukurlah kita Bapak Ibu jamaah diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani. Ini patut kita syukuri. Makanya kalau saya ditanya, Ustadz mau memilih apa? Mau memilih manusia atau hewan? Kalau saya memilih, mending saya jadi hewan daripada jadi manusia. Kenapa? Kucing mati tidak ada kabar dalam Al-Quran atau hadis ada pemeriksaan di alam kubur. Anjing mati tidak ada azab. Ayam mati dan sebagainya tidak akan ada pemeriksaan dari Munkar dan Nakir dan tidak ada azab kubur bagi mereka. Tetapi kalau manusia, luar biasa. Azabnya berat bu ya. Azabnya berat. Mau percaya atau tidak, tiba-tiba dia melaras siloh hilau lulus kisah kubur itu. Tidak ada yang tenang di alam kubur sana bu. Karena alam kubur itu satu tempat Bapak Ibu jamaah di mana manusia akan menjalani pemeriksaan yang luar biasa. Alam kubur adalah alam di mana manusia mempertanggungjawabkan perbuatannya selama hidup di dunia. Alam kubur itu adalah tempatnya manusia bukan diistirahatkan oleh Allah, tetapi menghadapi resiko yang paling besar. Resiko yang akan kita hadapi di sana. Makanya di atas dunia kita disegani, di atas dunia kita dihormati, di atas dunia kita dimuliakan. Ketika ruh berpisah dengan tubuh kita, yang pertama kali hilang dari diri ini adalah nama yang selama ini kita banggakan. Nama yang pertama kali hilang. Makanya setelah meninggal mendengar kabar innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Setelah besok pemakaman yang ditanya apa bu? Jenazahnya di mana? Salat jenazah dilakukan di mana? Tidak disebut lagi namanya. Berarti nama itu sudah hilang. Nah ini yang kita banggakan selama hidup. Kita banggakan karena kita punya titel. Tidak akan membantu. Hilang itu semua. Masih di dunia. Hilang boh ya. Makanya kita kembali kepada Allah dalam keadaan kosong. Wawalinga ode eya kosong. Kembali kepada Allah itu kosong. Perhatikan senti. Tukang itu menghitung angka yang hidup, bukan angka yang kosong. Yang dihitung di senti itu angka 1 sampai angka 10. Kemudian angka 10 sampai angka 20 dan seterusnya. Abo ya. Kemudian semua itu kalau 10 dihilangkan 1, apa yang tersisa? Berarti manusia. Kembali kosong ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengaku lo ibadah, mengaku lo tabiah dan sebagainya. Di saat kita melaksanakan ibadah sudah kita serahkan kepadanya. Inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahiyaya, hidupku,
wa mamati dan matiku untuk siapa? Lillahi Rabbil alamin, hanya untuk Allah seluruh sekalian alam. Dia awalando, dia malah patah-patah dia mati kama sosok piti-piti lau tahu dia kosong itu. Sudah engkau serahkan kepada Allah apa yang engkau banggakan. Nah, ya, makanya karena itu perintah harus wajib kita laksanakan. Nah, kita kembali kepada perjalanan almarhum, bahwa selama jalan almarhum kami yang engkau tinggalkan merasa kehilangan, tetapi dengan satu tanggung jawab, walaupun engkau mati dalam posisi sakit, kami akan melepaskan tanggung jawab untuk menyempurnakan kebaikanmu di alam sana, yaitu dengan lantunan doa dan amalia yang khusus dilaksanakan. Makanya kalau untuk saya almarhum ini pantas untuk didoakan. Oh ya. Jadi keluarga ditinggalkan, kalau mau muda silakan berdoa. Mau tahlil silakan. Yang tidak mau tahlil diam saja. Yang mau doa silakan, yang tidak mau doa diam saja. Nah, ya. Tidak ada keterpaksaan dalam Islam. Mau ibadah silakan, tidak mau ibadah bukan urusanmu. Abu ya. Yang tidak mau makan di hari 7 hari jangan engkau bikin pusing. Tetapi tuh dia itu kepikiran ya mak mau lewali oli. Tak mau ngatuk saja mengatuk itu wali kalaja, tetapi tuh dia ilongat pikiran ya mak tak mau itu. No ya. Nah ini makanya agama jangan kita ambil dengan akal, kita ambil dengan hati. Iman ini semua, karena ini adalah taruhannya. Makanya pelaksanaan doa arwah ini adalah pelaksanaan khusus, namanya saja arwah itu nyawa. Arwah itu nyawa. Makanya yang mendoakan itu lantunan doanya summa khususan ila ruh. Tolong khususkan ya Allah kepada ruhnya. Atau summa khususan ila arwah. Tolong ya Allah khususkan kepada arwah mereka, kepada nyawa mereka. Itu adalah doa arwah. Tidak ada yang berdoa summa khususan illa jasadi, khususkan kepada jasadnya, tidak ada. Makanya doa arwah itu doa khusus yang dilaksanakan dengan gaib. Jadi arwah itu gaib, yang melaksanakannya gaib al-gaibun. Makanya gaib dibungkus oleh yang gaib. Makanya yang menjadi pemimpin doa arwah itu yang sudah ahli. Alhamdulillah di Pak Imam Huluhullah ada. Jadi alhamdulillah nama saya dengan nama Pak Imam ini sama, Pak Husain. Ya Bu ya. Husain sama. Nama boleh sama tapi ini boleh. Nah ini. Kalau mau politik Pak Imam. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenapa kita harus melaksanakan doa arwah? Apakah dalam Al-Qur'an ada? Dalam hadis ada? Silakan Anda buka Al-Quran kalau Anda menemukan ada doa arwah di situ. Silakan Anda buka kitab-kitab hadis, apakah Anda menemukan ada perintah berdoa arwah? Tidak ada. Kalau saya silakan buka Al-Quran dan ada potongan ayat kecil. Apa potongan bunyi ayat itu? Rabbi ghafirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa orang-orang mukmin. Sampai kapan? Yauma yaqumul hisab, sampai hari perhitungan, itu hari kiamat. Berarti doa arwah ini satu masuk tatanan pada ayat tersebut. Kedua, hadis yang dilaksanakan oleh disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini di satu riwayat sehingga terjadilah munculnya Bapak Ibu jamaah pelaksanaan doa ini yang diperkuat oleh Nahdlatul Ulama. Di satu ketika baginda Rasulullah berjalan dengan dua orang sahabat, Abu Bakar dan Ali. Ketika sampai di suatu perkampungan, Rasulullah berhenti sejenak. Kemudian menyuruh Sayyidina Ali untuk mencari pelepah kurma. Setelah pelepah kurma itu dibawa ke hadapan baginda Rasulullah, itu dibahagi dua. Sebagian dipatok Bapak Ibu jamaah pada satu kuburan dan yang satu lagi di kuburan yang lain.
Barulah beliau itu mengangkat tangannya berdoa kepada Allah. Allahumma ghafir lahuma fi ahlil kabri. Ya Allah, tolong ampuni dosa kedua hambamu yang berada di alam kubur ini. Kenapa? Rasulullah sudah melihat dengan mata batinnya bahwa di alam kubur itu ada yang disiksa oleh Allah. Sayyidina Ali bertanya, ya Rasulullah, apa yang engkau lihat di alam kubur itu? Baginda Rasulullah menjawab, wahai Ali, aku berjalan kemudian berhenti karena aku mendengar ada suara yang keluar dari dua buah lubang kubur itu. Siapa mereka di dalam kubur itu? Yang pertama adalah laki-laki dan di kubur yang satu adalah wanita. Apa ya Rasulullah dosa mereka? Hati-hati Bu ya, silakan disimak. Apa dosa mereka ya Rasulullah? Yang pertama, wanita itu disiksa oleh kucing berbulu putih, dikancurkan, dicakar oleh kukunya pada bagian mulut dan wajahnya sampai tidak dikenali lagi siapa dia. Rasulullah, apa dosanya? Apa kesalahannya? Rasulullah baru itu menjawab. Makanya Al-Quran mengatakan bahwa al-fitnatu asadu minal qatli. Fitnah itu lebih kejam daripada bunuh. Kenapa? Disiksa oleh kucing berbulu putih disebabkan wanita ini tukang fitnah, tukang hoax. Tukang hoax. Tukang umbar aib orang lah. Jangankan aib orang lain, aibnya sendiri dibongkar Bapak Ibu jemaah. Melalui apa, men? Bukan. Terlihat di situ, ya Allah, hari ini tidak ada beras yang aku masak, ya Allah. Makan apa anak aku? Itu aib suami. Siapa yang mengumbar Bapak Ibu jamaah di media sosial aib suaminya, maka tidak segan-segan kucing itu akan menunggu di alam kubur. Percaya atau tidak, mati dulu Bu. Kalau tidak ada meladasi itu meletakkan kalau TTP itu Bu ya. Yang kedua siapa? Masih tetap wanita Bu ya. Karena fitnah. Fitnah itu sesuatu yang terjadi, kita bicarakan itu fitnah. Kalau yang dibicarakan tidak betul, tidak benar, itu bukan fitnah namanya, tapi hoax. Nah itu dua-duanya dosa. Murtada totol uti. Murtada totol ibu. Satu malinulo, dua mokipulo, dan ketiga modelo wapi di tanah wala mga panggola modelo wapi piyang Bal malah utolin insyaallah ibu dia ta may masoteto boy wan waluwa ipotobat dilo kuwai. Potobat dilo. Kenapa Allah sudah datangkan tanda untuk menjemput kamu melalui apa? Satu putihnya rambut di atas. Kepala. Mahi putih-putih aku oh my baby do menghimat to'o. Mo ya? Alma mulahi patapatawa putih baby bine menghimat to'o. Apalagi kita malah putih amo malah putih. Tua to putih. Olah tiya malah putih-putih amahi yung alato wala totol wala tal wala itu ustad olwali harapun niya pandangan mata wala mulai pula-pula wala mata ubelala kacamata dia mo odo pakai kacamata kan wala di mo odo may bibida mahimato po sabi lola pati kacamata basulah dengan air roto wajatan muka mo mohon ampunan Allah ya Rabbi ampun itu kedua mataku. Kenapa mata ini bisa berdosa? Kakak dicakar-cakar oleh kucing. Insyaallah kita bawa dia. Di kubur yang lain siapa? Oh, laki-laki masuk. Termasuk di ustadz atau ayah. Laki-laki berteriak, ya Allah ampuni dosaku. Ali bertanya, ya Rasulullah apa dosa laki-laki itu? Wahai Ali, aku malu menjelaskan laki-laki itu. Kenapa? Karena aku bagian dari laki-laki pula. Tapi aku supaya adil pada Ali boleh ngomong dan jinola siapa ilatih apa mola idilah. Tetapi ibu pun boleh taat atau bersilita.
Laki-laki menangis memohon ampunan Allah. Kenapa? Karena kelihatan dia sedang disiksa, dicakar oleh kucing berbulu putih pada bagian kemaluan. Pilangolali utie. Jangan berbicara masalah Cina, biar dulu. Ada hal kecil yang kita lupakan. Apa itu? Laki-laki ini selama hidup ketika ia membuang air kencing tidak pernah mensucikannya. Apa yang memperkuat Bapak Ibu jamaah ajab itu? Kita lihat hadis baginda Rasulullah. Istangjihu minal bauli fa inna amatan ajabal qabr minhu. Ajab yang berkekalan di alam kubur itu disebabkan oleh baul, disebabkan oleh air kencing. Makanya dek perlu Kulima mengawala mengawampuan bertitau KKI, apalagi pemuda-pemuda wilayah udah lalati pohtuan melalui kereta api. Ini tiga mati tak boleh mentok kalau bak tepi udah lalu. Luar biasa. Disiksa oleh Allah. Apa yang menjelma menjadi kucing itu adalah malaikatul asab. Jadi kita belum berhadapan dengan munkar dan nakir behel utiyah. Malaikatul ajab memang luar biasa. Setelah 10 teteteu jam ti ibu berjalan bu ya. Karena si binatang mati itu beberapa kali ayah hilangkan dari jam dinding. Jadi lalu ceramah jam 8. Bilema mailulata malopoyo bilema di jam 8. Dahil yang mana jam dinding mau ngakali penceramah, apalagi tadi mau apalagi manusia luar biasa. Tapi itu satu pembelajaran Bapak Ibu. Berarti pernah dulu engkau pernah berbohong kepada siapa? Kepada jam dinding. Kepada jam dinding bu tak? Tahu nggak sekolah itu ibu pilih pemain jam malam itu nu? Jam 9 pelelium jam 11 pagi kita buka loh. Hati-hati putaran waktu hidupmu ke depan akan engkau dikelabui pula oleh jam dinding tersebut. Akan ada jam dinding muda lewali oleh hati tapi tanam. Nah, tapi Bapak Ibu jamaah, saya lebih memilih menjadi jam dinding. Saya lebih memilih menjadi jam tangan. Kenapa? Jam dinding, jam tangan mempunyai 3 jarum istimewa. 1 jarum panjang penunjuk detik. Yang kedua jarum panjang penunjuk menit. Yang ketiga jarum pendek penunjuk waktu. Abu ya. 60 kali putarannya Bapak Ibu jamaah penunjuk detik. Baru itu bergeser 1 menit pada jarum panjang penunjuk menit. Putaran 60 kali penunjuk menit. Baru itu bergeser 1 jam di sana. Ini luar biasa. Makanya lebih baik jadi jam dinding daripada jadi manusia. Jam dinding selalu memberikan yang terbaik buat manusia. Kalau dia tak mau helit dia pak. Makanya dia pasti itu batangan itu berarti jam dinding depi-depi nggak uti. Makanya dia boleh lagi temol atau mengepanggolan dulu. Belum ada jam tangan, belum ada jam dinding. Tetapi mereka di puasa pitala. Mereka kan buka pitala. Masuhuru pitala. Mabukali, betul hatawa. Kenapa tidak ada jam dinding, jam tangan? Kenapa? Karena jam dinding, jam tangan ada di dalam tubuh manusia. Ledanya di mana? 1 jarum panjang penunjuk detik itu jantung. Oh ya. Jarum panjang penunjuk menit itu napas. Berapa kali kita bernapas dalam putaran waktu 24 jam? Berapa kali? Melipat Ustaz. Sudah berapa lama hidup? Sudah 50 tahun. Mali 50 tahun untuk mutu dulu huda. Bahwa napas si lagi di peluta pura ikan ini. Luar biasa manusia. Makanya pembelajar ke jam dinding baik. Nah, jarum pendek penunjuk detik di mana? Wanda udah tuala atau batanga oi itulah Bapak Ibu jamaah yang dikatakan dengan roh atau nyawa. Baka kau lihat tawol batanga. Dede lawang.
Makanya kapan ajal manusia itu tiba? Selama rezekimu belum habis, hidupmu pun masih panjang. Wan malapun itu rezekimu malapun itaon umurmu pasabariloy. Pasabariloy. Makanya balo opale di hewan doa. Tahi polo topa bali wa abo tada data di hewan doa hawi longon. Berarti main doa hawu hemong ilangi bapak ibu jamaah kuno. Berarti bahia bela umate uito. Wapada tahu hulu atau tidak lo dapat pengarati Allah buai wan malhama atau wau sampai lolo wan mapipi gua mah apa tiada tak itu mao dia malah mah buaya tak terusi iwan malu pun itu hal boleh bah mahiyo popo atau dia nggak melapit alu yang ngope ewa dia mah bisa tak boleh dia apa itu luar biasa manusia. Makanya hati-hati, ini jam dinding adalah pembelajaran yang lebih dekat buat kita. Nah yang berikutnya Bapak rahmati Allah, jadi itu mau heu ibu kalau mau punya tamal penjelasan la arwah pata itu mau heu. Jadi makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sehingga yang meninggal itu patut didoakan. Dia balatah itu mula doa, apalagi tak apa-apa. Allahumma ghfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwati. Balatah itu mula uti. Itu tak ampun walau ayat dosa. Siapa? Tahi potobil walau amin. Khalik no. Mata nasibu. Timin-timin dah kadeh aduh ada nasibu dah. Wa ghfir lana abu wa mai amiyatiya. Wa liman yaqulu wa tanlat hi potobil walet walau hetobil wal mongoli amin. Abu walau adu salih ngapahiya letak dia potobil walau amin pokok tu walau usata. Makanya putih mati lama lebih amin itu. Wa tak mau dua itu pun amin. Oh ya. Yang malah mau amin itu landing alai apalagi ibu doa. Makanya di alanding wa ana bakhilun li ummati wa huwa bi du'ai au ismi la bi salati au bi amina. Abu kini lawata abu kini ummati tama otang gula tangulo tetini am jama salawati da elau wa tamodu atau tetini am jama amin Allah dia. Mungkin taat itu. Iyan man nabi taman lo iya adito bungulo batu pi ita batu tonata lumal ma itu wala. Ito kapatiho Bapak Ibu jamaah matotoh itu dogo hinda lo manusia ukiniti Bapak Ibu jamaah usus pool. Makanya dahulu pool dia tiba-tiba itu tamat tiang olah teman amo kalau buka itu supaya ini semua akan berakhir seperti kalau tahu mungkin itu mahalah teman mahalah umat walau tamat itu tiada dua umat ya Allah panjangkan umurku ya dengan apa satu hilangnya namanya, yang kedua harta akan pindah pengurusnya kepada orang lain. Oh dia tu malah susah huya ular dia perlu tuluh betul udah peh patai tai dati dia bau di lelok. Makanya itu. Nah oleh sebab itu, mari sama-sama kita saling mendoakan. Yang telah meninggal mendoakan kita masih hidup, apalagi kewajiban kita yang hidup kepada meninggal itu ada. Memang kita berprinsip bahwa ijamata ibnu Adam in kata amaluhu illa min salasin. Oke. Ketika mati anak cucu Adam putuslah amalnya. Oke. Illa min salasin kecuali tiga perkara tidak akan putus. Pertama sedekah jariah. Sedekah jariah, kedua ilmu yang pata'u bihi, ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga waladun salih yad'ulah. Meninggalkan anak yang soleh yang selalu mendoakan mereka ini. Nah, kalau kita berpedoman di sini, oke silakan. Tapi kita bahas satu persatu. Apakah selama hidup kita pernah melaksanakan sedekah jariah? Seperti apa bentuk sedekah jariah? Satu, setiap bulan puasa ia memberikan impak ke masjid. Yang diberikan oleh tangan kanan tidak diketahui oleh tangan kirinya. Artinya yang menerima adalah panitia masjid, tidak ada yang lain yang mengetahui kecuali ia. Betala menghibau itu. Tapi biasanya Allah itu kan tidak. Setiap bulan puasa, setiap malam diumumkan sumbangan masuk pada hari ini, tanggal begini, waktu begini, sebesar ini, disebut nama-nama. Jadi itu tanggulnya masusul kali bibi sakali kahadap pulih mau tidak dalam melebot tanah lapang. Oh itu ada adia baik.
Jadi natagulan ni polis sumpangan olang jatuh mamal duduk pitoy ko ito. Sada katinjanya itu berarti kalau kita minta bahwa apa yang kita berikan ke masjid itu diumumkan itu jariah itu taguli. Oh ya, satu mengharapkan jariah iya pala mau uti atau mau atulu. Yang kedua apa? Ilmu yang pataubihi, meninggalkan mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Alhamdulillah. Selama temu-temu itu lo kacari mata oke keingat dia ngadi. Maulana tatalo ngadi alhamdulillah. Ilmu yang pataubihi. Mata itu pepohonali totoleh terus pahalali. Bahwa temu-temu itu dia pernah mengajarkan ini apa yang kita harapkan. Tinggal satu, insya Allah satu ini dapat apa? Waladun salihi adaulahu, meninggalkan anak yang soleh yang selalu berdoa kepadanya. Ibu yang diperhikila arwah malwala salih ta'adiyah. Wala maaf. Wala salih ta'adiyah bu, mendoakan di paleta. Nah, makanya belajar dulu. Wajah-wajah itu kahit belajar. Sampai kapan? Sampai akhir hayat. Nga po dito utupa itu pulito wati mahadap. O dito alam pati itahin anak awan iba sukurila. Makanya pati arwah dyan magambang. Intilium helulimo. Wala itim helulimo sa ato na si kuning bacho puti toluto kini ayat. Helulimo intilium. Ilangi utiyan tumutumulat dyan sumpul na batagatua. Dasarnya dari mana? Satu, ada malaikat yang bapak ibu jamaah pada saat dulu diperintahkan oleh Allah Ta'ala arasiyullah. Aras itu memang beratnya luar biasa. Hiwati'ah, ya Allah mal'odiyah puhit ya botiyal arasi peta-peta alamiyatiyah. Kemudian Allah perintahkan coba kalian melihat ke bawah ke bumi. Apa yang melihat dia? Terlihat bahwa ketika mereka melepaskan pandangannya ke bumi, di saat itu Nabi Adam alaihi salam tertegun melihat sesuatu ciptaan Allah sehingga ia mengucapkan subhanallah. Wala bait hamay uita. Ipatala ada situ subhanallah subhanallah subhanallah. Iya mohela mana boleh tahu itu satu. Yang kedua, ketika Nabi Adam bersin labala mengucapkan kalimat alhamdulillah, malaikatil buluhuto yarhamkallah. Kagak uti otoli anama atyo ya Allah. Kagak. Makanya wan mo bolo dek botaguan apalagi musim lo corona uti. Dek botaguan itu ada abu ya. Tangwa patade belum boyotul dia mali mah popok wati ada mak ogi galata itu kampung dia. Istilah putih na ilato dia may putih bola to ala na papas. Dahil matangguan wala ila bola sukurwal alhamdulillah la bola aluri alhamdulillah la bola atulili alhamdulillah rahmati win bawan opat dia pemikir lagi po ala ibu pemikir lagi pemikir alhamdulillah di pulau corona uti wasilu corona lagi no uti tetap petalan to ito lagi amin to paotol kan rahmati opat dia mah lagi amin na wasilu corona pata iya mahungot to makanya subhanallah alhamdulillah itu tuwang palihilaman muna pinapagadan pinajikil subhanallah walhamdulillah inaawa mahila wala buhay tao sampai pada satu ketika Nabi Adam alaihi salam bapak ibu jamaah sempurna dengan Allah subhanahu wa ta'ala kejadiannya, maka ia diperintahkan oleh Allah untuk selalu mengingatnya. Makanya ia mengucapkan la ilaha illallah. Malaikat di tujuh petala langit pun mengucapkan la ilaha illallah. Walau malaikat di petala arasy itu tuang diambil bila bau petalia. Makanya subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah. Nah pada saat bapak ibu jamaah dalam kegencangan jiwa, Nabi Adam alaihissalam mengucapkan satu kalimat Allahu Akbar. Tidak ada yang besar kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ila upi mawaliya uwito. Begitu bapak ibu jamaah mereka tangkap, semua malaikat yang mendengar kalimat Allahu Akbar labuluhu la hawla wa la quwata illa billah illa upiyo. Makanya inohela tua-tua ulama arasi. Jadi man pemakai tetailah te uti mohelo aja boleh mohelo sikisali waktu itu bola pemakai amawit. Makanya itu melata to arwah awas uti subhanallah la itu ya kalimatul lisan 5 kalimat yang kedua alhamdulillah la itu ya tabulona
Yang ketiga, la ilaha illallah le dututeya to putut ala pulwalaliyo. Pada Allahu Akbar le dututeya tomato mahuwaliya la haula wala quwata le dututeya. Tolong tabungko ko to perasa po alamit. Berarti subhanallah ada 5 kalimat masuk sehingga dituamai, makanya la bismillah subhanallah le dututeya. Makanya pisang punya zat dan punya kulitnya batilu tu o alipi boleh otapuli mengalu tu dia asal pemahula magangi o huluta wan me huluta to magang hulutu belu to ibu apalagi me huluta to dila oi tama anal oi dan lulutu makanya karena 5 kalimat tutung ilo makanya mapoduto lulutu to arwa di molong o masatia macam manau mango topi uhe utualia mango topi lapat to sama ni boti itu mampopowat ya baca dan mampodutol labingnya kita mengaruat Jakarta lulutu bila halo ucapkan mutuali itu yang kedua subhanallah kedua yaitu kalimat alhamdulillah ya itu bulonga makanan bolongi bulonga alhamdulillah itu baca itu ibu baca itu ibu mengalah kalau baca mengalah. Tidak ada warna khusus. Kenapa? Karena dia terletak di situ sifat ilhati. Mau dengar tahu minta motor, toyo ngapon, tapi temal obong bela pusing, tapi temal tapu bantuan di ayat hewayat tali apa dan jadi di ayat itu makanya mati tali ya untuk baca arwah ibadah pakai baca. Jadi patah baca ibu kita ipong ngala baca hati-hati. Ya sifat ilhati uti. Makanya kalau tidak baca etiau dia istilah bahasa hati malah sekisatil makubur itu. Kalau dia kalimat la ilaha illallah dia. Apa tuatala pelualalin dia duduk taulinga itu. Makanya itu bapak ibu jamaah dia duduk aja lah nasi kuning wala mau ngepanggol lah nasi kuning itu amru ilah nyawa. Itulah. Di mana letak hubungan yang hidup dengan meninggal dia. Lemati ada memang Pak Imam itu mah tidak karena buat kampung tengah itu pala lutuan ngalaon dia buat maluang ngalungan bila ya ati mau lu cina tetapan ihulok nah iya pala matuli itu boleh teh dunga-dunga mau patulung itu teh mau karena mau ilo potong lalu meja abo ya pasabani pomola ibu letak hepo iya lo tolong mau ihulo ati di dumai po oi olohi olohala mau ini buka boleh lo di balak maaf tolong dia mau ibu dia mau berita yang dia ceramah ibu amalawatan ceramah mau ngoleh ibu punya telati tapi itu mau hidup mau yang malah bawa dungo-dungo mau ngoleh ibu apalagi mata tati itu boleh ceramah ayo coba mau ngoleh itu tapi kadang apa tahu itu jadi la ilaha illallah la dutut nasiku ni huli ko tabat dili ang mga ruwa dyan nasiku ni wala tayo mga tadi uli ka iluli ka tayo lati pala tago ito awali o tala ya kalimat keempat kalimat Allahu Akbar wan butuan atau batanga mata bilulu ali waktu arwah di ayat butuani makanya mengaruh di atili ayat sama saja mengaruh tapi to amat to ni betul tailate ulah-ulah mo hati-hati itu Ustaz baca sambil tidak baca itili ayat karena dia secara Quran ini apa to hadisi abadila puali bila bulan kalau manusia mata teto mata li ya berarti tinggal baca wow tinggal tili ayat patalo to mata talo ni ayat itu yang malah talo kapal apa pala tao keke ingati itu talo kapal itu tili ayat yang terakhir kalimat la haula wala quwata illa billah itu wanda untuk wala tabatanga te bilul ali tabungahu wanda wala to arwa begitu bilul aliyo makanya wa inna khuluqum ma hamsatun kalimati khuluqum bata tabungahu beheluni berasa teto makanya putih tangga betul teh ulalimo to arwa wanda ini bele to ini lagi itu boleh matanggung ya ibu wanda dia mau ulah cukup buat tempo elama hamado atau dinau itu terserah makanya boti arwah dia bakal jalan adat dia bakal jalan akali agama udah tutup di uti nah ibu bapak yang dirahmati Allah semoga almarhum apa yang dilaksanakan oleh keluarga sejak beliau menghembuskan napas terakhir sampai pada malam ini semuanya kita yakini sudah diijabah oleh Allah dan pada malam ini kita bermohon semoga dosa-dosa kita
dosa almarhum, dosa-dosa kedua orang tua dan semua kaum muslimin wal muslimah akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap kesusahan akan diberikan oleh Allah jalan keluarnya, dan siapa yang selama ini hidup dalam keadaan miskin moga dilapangkan oleh Allah insyaallah ya rabbal alamin. Akhirnya mari sama-sama kita bermunajat kepada Allah, memohon kehadiran Allah agar sifat pertemuan kita malam ini akan menambah berkat dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya mujibas sa'ilin astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ya Allah, pada malam yang penuh barakah ini kembali kami hamba-hamba bermunajat kepadamu ya Allah, seraya memohon berkat darimu bertepatan dengan bulan kelahiran Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Angkat dan kabulkan semua doa dan permohonan kami, dan hilangkan semua penyakit yang kami rasakan saat ini ya Allah. Ya mujibas ini kepada almarhum kami titipkan doa, ampunilah segala dosa-dosanya, maafkan semua kesalahan, kehilapan dan kekeliruannya selama hidup ya Allah. Hormati kedatangannya, lipat gandakan semua amal-amal kebajikannya, tempatkanlah ia di suatu tempat yang indah di sisimu. Jadikanlah alam kuburnya salah satu taman di antara taman-taman surga. Apabila alam kuburnya dalam keadaan gelap terang ya Allah, apabila dia lahat dalam keadaan sempit luaskan ya Allah. Keluarga ditinggalkan karena mereka ketambahan kesabaran dan keikhlasan. Ya Allah ya Dzul Jalali wal Ikram, ampunilah dosa-dosa kami, maafkan semua kesalahan dan kehilapan kami selama ini ya Allah. Ampuni pula dosa kedua orang tua kami, maafkan kesalahan dan kelalaian mereka di saat merawat dan membesarkan kami ya Allah. Apabila saat ini keduanya masih hidup, satu yang kami minta kepadamu ya Allah, sehatkan mereka ya Allah dan panjangkan umur mereka. Apabila saat ini keduanya telah kembali ke pangkuanmu, telah memenuhi undanganmu ya Allah, maka kami telah kehilangan tempat untuk memohon dan meminta kedua orang tua yang kami harapkan begitu cepat kembali berpisah dengan kami untuk selama-lamanya. Bimbing nanti kami ya Allah, berikan petunjukmu kepada kami untuk datang ziarah ke kubur mereka dengan tujuan memohon ampunan mereka dan juga keridaan mereka. Meskipun kami sujud di atas kutukan tanah kuburannya menangis sambil memeluk batu nisannya, karena hanya itulah yang bisa kami lakukan, karena terlalu banyak dosa dan kesalahan serta kedurhakaan yang kami lakukan kepada mereka ya Allah. Ampunilah suami dan istri kami ya Allah, ampunilah anak cucu kami, ampunilah teman sahabat dan tetangga kami, ampunilah para pemimpin kami, ampunilah para guru kami, ampunilah para ulama-ulama kami, ampunilah dosa kaum muslimin wal muslimat, mukmin dan mukminat yang masih hidup atau telah mati mendahului kami. Wabil khusus ampunilah dosa almarhum yang menyebabkan kami hadir berkumpul pada malam ini. Amin amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Kabulkan doa kami dan terimalah permohonan kami. Rabbana fir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Hada rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi sabilil haq wastabiqul khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.